Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanti Oktavia Teresia. Saya adalah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, di mana pada kegiatan kali ini saya akan menjadi MC. Selamat datang di kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Farmasi UKM, yang dimana kegiatan ini diadakan oleh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Kristen Immanuel yang bertujuan menumbuh kembangkan minat mahasiswa dalam mengabdikan ilmunya untuk mencari solusi atas persoalan yang muncul di masyarakat melalui karya kreatif dan inovatif. Kali ini, pengabdian masyarakat yang dilakukan sangatlah berbeda, disajikan dalam bentuk video yang ditayangkan pada YouTube ini, yang memungkinkan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, tidak hanya untuk menonton video saja, bagi saudara-saudari yang sudah mendapatkan link grup WA yang sudah disebarkan, juga dapat memberi pertanyaan sebebasnya terkait topik yang akan dibawakan kali ini. Nah, topik yang dibawakan kali ini adalah prospek bisnis dan strategi marketing penjualan produk herbal, yaitu adalah sirup nantinya. Pembicara kali ini akan dibawakan oleh Ibu APT Aisyah Angelindrawar M. SCI, kemudian dari Saudari Devi Ivandri, kemudian dari Saudari Marna Kusumiati, kemudian dari Saudari Maria K. Sesungke, dan terakhir dari Saudari Lea Oktavining Tias. Nah, di akhir materi yang akan disampaikan nanti akan ada post-test atau soal singkat untuk semua para peserta, jadi harap diperhatikan dari awal sampai selesai ya. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Saudara Felix selaku sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat kali ini, dan nanti akan langsung dilanjutkan pemaparan materi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Felix. Saya merupakan ketua dari PKM yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota, semua peserta yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti PKM kami. Yang mana PKM kami membahas tentang prospek bisnis dan strategi marketing dalam penjualan obat herbal atau obat herbal. Saya harap dengan adanya PKM ini dapat membantu kita sebagai masyarakat membudidayakan potensi yang ada, terutama terhadap tumbuhan herbal yang merupakan ciri khas dari Indonesia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta dan kepada teman-teman kelompok yang sudah menyiapkan semuanya sehingga kegiatan dapat berjalan. Terima kasih. Di sesi pertama kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada sore hari ini, kita akan membahas materi utama kita, yaitu prospek bisnis dan strategi marketing penjualan produk herbal. Topik ini diambil mengingat bahwa tren penjualan produk-produk herbal meningkat di Indonesia, sehingga ini dapat menjadi salah satu peluang bisnis baru baik untuk mahasiswa yang barusan lulus, ataupun kepada Bapak Ibu yang tertarik untuk memproduksi produk-produk herbal dan memasarkannya di sekeliling maupun secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Masing-masing pulau memiliki tanaman endemik yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris masyarakat setempat untuk diteliti dan diformulasi menjadi produk herbal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jamu merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Indonesia, dan sekarang sudah mulai tren orang-orang kembali untuk meminum atau mengonsumsi minuman-minuman yang berasal dari bahan alam. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tren back to nature sekarang sudah mulai
mengglobalisasi baik dari Eropa, Amerika, bahkan kalau dari Indonesia memang sudah dari dulu, kita dari zaman nenek moyang kita sudah mulai penggunaan obat tradisional seperti jamu tadi salah satunya. Nah, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar kita untuk membudidayakan tanaman obat, di mana tanaman obat tersebut dapat diolah menjadi serbuk atau simplisia yang kemudian bisa diolah menjadi produk-produk herbal yang dipasarkan dan pastinya bisa mendatangkan profit bagi pelaku usahanya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sudah banyak perusahaan yang memproduksi, mengembangkan, dan memasarkan berbagai macam produk-produk herbal. Antara lain, Sidomuncul merupakan salah satu industri obat tradisional dan obat herbal yang tidak hanya menjual produk-produknya di Indonesia, namun sekarang produk-produknya sudah dipasarkan di seluruh dunia, sudah go internasional ya, sudah muncul. Lalu ada Ibu, lalu ada Mustika Ratu juga yang sudah mulai meluncurkan produk-produk herbal, salah satunya seperti Herbamino ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau produknya sudah muncul sih sudah banyak ya, pasti kalian udah sering lihat iklannya di TV, atau kalau misalnya kalian datang ke apotik, produk sudah muncul, produknya Ibu itu pasti banyak dipasang di etalase di apotik. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan obat herbal yang telah dijual di pasaran. Jadi secara umum untuk obat tradisional atau obat herbal yang dipasarkan di Indonesia ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah jamu, yang kedua obat herbal terstandar atau OHT, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Nah, untuk jamu ini dia merupakan bahan alam yang sediaannya masih simplisia yang sederhana dan berdasarkan pengalaman empiris. Ini bisa kita temukan di kedai jamu atau di pasar atau di ibu-ibu yang biasa berkeliling dan membawa jamu gendong seperti itu. Lalu untuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini banyak kita temukan di apotik dan toko obat. Untuk obat herbal terstandar merupakan sediaan herbal yang telah melewati uji preklinis, yaitu meliputi uji in vitro dan in vivo. Untuk yang uji in vivo ini telah dilakukan dengan hewan uji. Lalu untuk fitofarmaka yaitu uji sediaan herbal yang telah melewati uji klinis terhadap manusia. Nah, sebelum kita mau membangun bisnis di bidang produk herbal, kita perlu tahu bahwa produk yang mau kita hasilkan apakah dia masuk kategori jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka. Mungkin untuk yang skala mikro dan menengah kita bisa di jamu yang mungkin dia belum masuk kategori atau belum ada penelitian secara in vitro atau in vivo. Nah, tapi kalau untuk yang obat herbal terstandar dan fitofarmaka biasanya sih diproduksinya udah di skala industri, karena memang persyaratannya banyak dan perlu didaftarkan di Badan POM. Untuk strategi pemasaran yang akan dipaparkan pada sore hari ini ada 4. Untuk strategi pemasaran yang dipaparkan pada sore hari ini ada 4, yaitu pertama kita akan mulai dari analisis SWOT, lalu market research, competitor research, dan yang terakhir adalah marketing mix. Untuk pertama yaitu kita perlu melakukan analisis SWOT sebelum kita mau mulai untuk membangun usaha. Pertama, kita perlu tahu strength atau kekuatan kita. Jadi kita lihat dari dalam diri kita sendiri apa potensi yang kita miliki. Pertama, apakah kita punya pengetahuan dan keterampilan dalam senyawa-senyawa aktif
atau dalam tanaman, atau dalam, kalau pengetahuan mungkin lebih ke semacam teori ya, teori tentang bahan alam itu sendiri, dia kandungannya seperti apa, misal cara budidayanya gimana, pengolahannya gimana, itu sebatas pengetahuan. Dan pengetahuan ini kita bisa dapatkan dengan cara membaca buku, menonton YouTube, dan lain sebagainya. Itu adalah pengetahuan. Selanjutnya adalah keterampilan. Kalau keterampilan ini kita perlu praktek, dia terampil secara teknis. Apakah kita punya keterampilan misal dalam membuat sediaan produk seperti itu. Nah, itu kita perlu tahu. Tapi mungkin jangan berkecil hati, mungkin bagi yang kita yang punya niat untuk membuat bisnis produk herbal, tapi mungkin kita belum punya banyak pengetahuan terhadap kefarmasian. Misalnya kita tidak begitu tahu bahan alam itu kandungan aktifnya apa, indikasinya apa, lalu cara budidaya gimana, cara membuat produk seperti apa. Nah, mungkin itu adalah kelemahan kita. Mungkin kekuatan kita lebih ke, mungkin kita punya pengetahuan dalam bidang bisnisnya mungkin, atau mungkin kita tidak begitu tahu tentang kefarmasian, tapi kita punya modal uang gitu. Mungkin orang tua saya mau ngasih modal seperti itu atau seperti apa. Nah, itu masuk kategori kekuatan. Mungkin kalian tidak bisa membuat produk, tapi kalian pintar jualan, punya selling skill, bisa kalian punya pengalaman jualan produk apa aja. Nah, mungkin kalian talentnya bukan di pembuatan produk, tapi lebih talentnya di bidang selling, marketing, dan sales. Kayak gitu juga, itu salah satu kekuatan kalian. Jadi kita perlu melihat dalam diri kita sendiri, kelebihan kita tuh di mana sih, kayak gitu. Lalu yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Tadi bisa jadi ya, kekuatan tuh bisa pertama masalah pengetahuan, kedua masalah keterampilan, terus ketiga masalah pengetahuan di sini tadi ya, pengetahuan tentang macam-macam sih, tentang bahan alam, tentang pembuatan produk, atau tentang cara penjualan, branding, dan sebagainya. Terus keterampilan itu tentu saja terampil tidak hanya sekedar tahu, paham, tapi kalian bisa menerapkan itu keterampilan. Lalu masalah modal juga, karena mau bangun bisnis apapun perlu modal, atau mungkin kekuatan kalian adalah kalian slow, waktu luangnya banyak, itu juga salah satu kelebihan. Lalu kelemahan, bisa jadi kelemahan kalian adalah, kalau untuk mahasiswa farmasi mungkin kelemahannya, oke, kalian pengetahuan kefarmasian oke, terus keterampilan oke, tapi mungkin kelemahannya adalah kalian tidak pintar jualan, misalnya seperti itu. Atau mungkin kebalikannya, yang mahasiswa non farmasi mungkin kalian lebih pintar jualan, cuma kalian nggak tahu cara membuat produknya, itu juga bisa. Makanya pertama kalian pasti harus tahu dulu kekuatannya gimana, atau mungkin kelemahannya bisa jadi nggak punya modal. Kalian punya pengetahuan dan keterampilan farmasi, tapi kalian juga mungkin minusnya adalah nggak punya modal dan mungkin nggak ada keterampilan untuk jualan, juga bisa kelemahan juga. Jadi untuk strength dan weakness ini sangat tergantung ke diri kita masing-masing. Makanya kita perlu tahu, kalau kita udah tahu kelemahan kita, berarti kita harus tahu gimana caranya mencari solusi untuk menutupi kelemahan. Misalnya kalau kalian lemahnya di modal, berarti kalian mesti bekerja dulu, cari pekerjaan sambilan, lalu kalian tabung gaji kalian buat modal. Atau bisa juga kalau kelemahan kalian modal, kalian minta uang ke orang tua. Tapi sebisa mungkin sih jangan pinjam orang sih. Kalau bisa ya mending kalian cari pekerjaan yang lain dulu yang gajinya bisa kalian tabung dan kalian jadiin modal. Atau option kedua yaitu pinjem atau minta sama orang tua atau keluarga kita yang lain, seperti itu. Terus kalau kelemahan kita adalah keterampilan berjualan kita kurang begitu bagus, mungkin kita bisa menggunakan iklan atau mungkin mencari partner yang dia pintar jualan. Kalau kelemahan kita adalah, misalnya kalau buat mahasiswa non farmasi ya,
kita nggak begitu paham bahan alam, kita nggak begitu paham tentang cara pembuatan produk. Mungkin kalian bisa mencari partner bisnis dari yang pernah kuliah di farmasi atau sedang kuliah di farmasi, lalu kalian kolaborasi untuk membangun bisnis produk herbal seperti itu. Nah, selanjutnya peluang. Udah kita ketahui bahwa peluang untuk penjualan produk herbal di Indonesia itu cukup besar, di mana pemerintah juga mendukung untuk pengembangan produk-produk herbal di Indonesia. Dan kita lihat sendiri masyarakat pun juga antusias untuk membeli dan menggunakan produk-produk herbal. Mungkin ancamannya ya karena sudah banyak ya kompetitornya, baik yang kelasnya udah sekelas sudah muncul, terus makanya sekelas industri besar maupun industri-industri obat herbal baru yang bermunculan pun juga semakin banyak. Jadi kita harus bisa memposisikan diri nanti di pasar. Kita mau cari pasar yang seperti apa? Apakah itu untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu yang kalangan ekonominya seperti apa, terus kita mau bikin produk apa dan dijual dengan cara bagaimana. Seperti itu, melihat bahwa ancaman kompetitor kita ini cukup besar juga untuk bisnis produk herbal. Nah, selanjutnya adalah setelah kita melakukan analisis internal, kita perlu melakukan market research. Market research pun kita juga harus nggak boleh random. Kita harus perencanaan dulu. Dengan kita mau riset pasarnya di mana? Kalau riset pasar secara offline, kita bisa datang ke apotek, toko obat, atau ke mall, dan kita coba cari tahu apa saja produk herbal yang laku, mereknya apa, kandungannya apa, indikasinya apa, harganya berapa, terus bagaimana, terus barang itu dijual di mana aja, yang biasa beli itu siapa saja, terus seberapa banyak orang yang beli atau suka menggunakan produk itu kita bisa cari informasi baik secara offline, datang ke apotek, toko obat, dengan observasi, melihat sendiri, ataupun dengan bertanya kepada penjual, ataupun bertanya kepada customer seperti itu. Nah, bisa juga kita mengumpulkan data dengan online, misalnya dengan membuka marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak. Lalu kita coba cari informasi riwayat terjualnya produk-produk herbal. Kira-kira dari semua produk herbal yang dijual di marketplace, mana yang paling laku keras? Produknya mereknya apa? Senyawa apa, bahan alamnya apa, senyawa aktifnya apa, indikasinya apa, terus harganya berapa, bintangnya ada berapa. Itu kita bisa juga lihat di marketplace. Nah, dari semua informasi yang kita dapatkan baik secara offline dan secara online, lalu kita bisa melihat sebuah pattern atau pola. Jadi di Indonesia itu obat herbal yang lagi laku keras itu dia mereknya apa saja, mungkin nggak cuma satu kan. Terus bahan alamnya apa yang lagi ngetrend sekarang, terus senyawa aktifnya apa, terus indikasinya bisa buat apa saja, terus dia harganya berapa, dijual di mana aja, terus promosinya bagaimana, terus biasanya yang beli apakah hanya kalangan menengah atas, menengah ke bawah, atau bisa semua kalangan. Terus biasanya yang beli siapa? Pelajar, mahasiswa, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, atau siapa? Terus untuk kita nanti mengambil keputusan, jadi kita produk apa yang mau kita kembangkan, dan kita bidik pasarnya juga harus spesifik. Misal, kita pengen khusus untuk ibu-ibu gitu, atau kita pengen khusus untuk bapak-bapak, atau kita pengen bikin khusus untuk mahasiswa. Tentu saja semuanya dengan kualitas produk, harga, dan metode pemasaran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya nggak kalah penting adalah competitor research. Jadi competitor research itu adalah suatu cara atau upaya dalam melakukan pengumpulan dan proses identifikasi serta membandingkan apa yang dilakukan oleh kompetitor bisnis Anda. Seperti yang tadi saya bilang, setelah market research kan kita jadi menemukan banyak kompetitor.
Lalu kita selidiki satu-satu, setiap merek atau brand kita selidiki. Oh, jadi bagaimana cara mereka untuk berjualan, seperti itu promosinya lewat mana saja, dijual di mana aja. Terus target umur yang dibidik, jenis kelamin yang dibidik, dan kalangan ekonomi yang dibidik itu seperti apa. Karena itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mempromosikan produk. Nah, selanjutnya adalah marketing mix 7P. Pertama, produk, kedua, place, tempat, yang ketiga, price, harga, yang keempat, people, manusia, yang kelima, promotion, promosi, yang keenam, proses, baru yang ketujuh, physical evidence. Pertama, untuk produk, kita perlu menetapkan apa produk value atau nilai produk dari produk yang akan kita jual. Pertama, misal kita punya komitmen bahwa produk herbal yang kita jual tidak menggunakan sama sekali bahan sintesis, misalnya seperti itu. Atau kita punya komitmen produk yang kita jual 100% organik, yang dia budidayanya tidak menggunakan pestisida, misalnya seperti itu. Atau kita mengklaim bahwa produk yang kita jual itu tidak mengandung pengawet buatan, pemanis buatan, seperti itu. Jadi kita harus punya produk value atau nilai produk value. Terus untuk kegunaan dan fungsi produk itu misalnya seperti untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misal membantu menurunkan kadar gula darah, mencegah kanker, dan sebagainya. Terus kualitas produk pun juga kita harus tetapkan, apakah kita mau yang premium dengan bahan baku yang kualitas tinggi, atau mau yang kualitasnya menengah atau kualitasnya bawah. Lalu teknologi yang digunakan pun juga tergantung skalanya ya, kita mau pakai yang teknologi skala rumahan atau mau yang skala industri. Lalu untuk desain produknya juga kita mau pakai jenis sediaan yang seperti apa, apakah mau minuman saset atau mau minuman siap saji atau mau dalam bentuk permen atau dalam bentuk serbuk dan sebagainya. Lalu untuk kemasan pun juga kita perlu pikirkan kemasan yang menarik, yang terlihat lebih modern. Lalu yang paling penting untuk produk itu adalah branding. Jadi branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Nah, jadi kadang-kadang beberapa perusahaan mereka menggunakan slogan yang mudah diingat oleh konsumen. Misalnya seperti Tola Angin ya, salah satu produksi dulu muncul yaitu Tola Angin, di mana dia punya slogan orang pintar minum Tola Angin, ataupun Bintang 7 yaitu punya slogan orang bejo, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah place atau tempat. Nah, tadi setelah kita sudah menetapkan produknya, lalu kita tentukan target pasar dan daerah penjualannya. Untuk target pasarnya mungkin lebih seperti dia umurnya berapa, misalnya anak-anak, pelajar, mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, lalu jenis kelaminnya apa, lalu daerah penjualannya, misalnya mau dijual cuma di Jogja, atau mau dijual se-Jawa, atau mau dijual skala nasional, itu tergantung kapasitas kita juga. Lalu produknya mau dijual melalui toko fisik, misalnya kalau kalian ingin punya toko sendiri, atau secara marketplace, secara online, atau mau dijual kedua-duanya bisa. Produk yang dijual melalui toko fisik juga bisa melalui apotek, toko obat juga ya. Lalu kita juga memposisikan produk di tempat yang dituju, misal mau dijual di apotek atau mau di toko obat, kan tentu saja ada banyak kompetitor kan. Nah, kita perlu punya sesuatu yang bisa membedakan produk kita dengan produknya kompetitor, atau kita punya kualitas yang lebih baik daripada punya kompetitor. Nah, selanjutnya price atau harga. Tadi sudah saya jelaskan, tentukan target pasar kita, apakah anak-anak, pelajar, mahasiswa, bapak, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya. Tentukan kalangan ekonomi target pasar, apakah kalangan ekonomi menengah bawah atau ekonomi menengah ke atas. Lalu yang ketiga ini sangat penting, yaitu kita harus survei harga produk serupa dengan kompetitor. Nah, di kompetitor yang mirip-mirip dengan produk kita, mereka pasang harga berapa. Nah, kalau bisa sih kita sebagai pemula ya jangan di atasnya kompetitor, kalau bisa sih di bawahnya kompetitor. Nah, selanjutnya adalah people atau manusia. Nah, satu hal yang paling penting itu adalah customer relationship
di mana sebagai orang tua ya yang membangun bisnis, kita perlu fokus untuk mencari pembeli baru. Kalau pembeli itu hanya sekedar beli, tapi yang paling penting sih bukan hanya mencari pembeli, tapi membuat pembeli bisa menjadi pelanggan loyal yang akan melakukan bisnis itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Kita perlu sekali memahami bagaimana sifat dan karakteristik customer. Kalau misalnya anak-anak, mereka sukanya misalnya yang desainnya menarik, yang rasanya enak. Kalau pelajar, ya mungkin nggak jauh seleranya dari anak-anak. Kalau mahasiswa itu mencari yang dia rasanya enak, harganya murah, kayak gitu. Karena kalau mahasiswa mungkin mereka lebih sensitif harga daripada kualitas. Tapi kalau udah bapak-bapak, ibu, kakak-kakak, nenek, nah mereka nggak begitu mencari harga yang rendah, tapi mungkin mereka mencari yang berkualitas, produknya yang berkualitas, sama pelayanannya yang baik. Jadi kita perlu paham dulu apa yang customer inginkan dan customer ingin diperlakukan seperti apa. Kita harus bisa mengerti ekspektasi customer. Lalu hal juga yang paling penting adalah jangan kita menganggap kompetitor itu sebagai musuh, tapi bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik dengan kompetitor. Seperti itu, siapa tahu kedepannya bisa berkolaborasi baik dalam pembuatan produk maupun dalam pemasaran. Nah, selanjutnya adalah promotion atau promosi. Kalau untuk zaman sekarang udah mulai ngetren bagaimana kita masang iklan di status WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Google Play Store, dan sebagainya. Lalu bisa juga dengan memberikan diskon pada saat tanggal kembar seperti 11, 12, 12, dan sebagainya. Lalu bisa juga kita melakukan sale atau diskon pada saat payday atau tanggal gajian. Lalu momen hari raya seperti Lebaran dan Natal. Nah, bisa juga kita menggunakan endorser di Instagram yang dia followernya banyak ataupun di YouTube. Lalu bisa juga dengan multi level marketing MLM. Ini mungkin efektif kalau untuk bapak, ibu, dan kakek nenek yang mereka lebih percaya pada testimoni orang lain ya daripada iklan-iklan di televisi. Mungkin kalau kayak bapak, ibu, kakek nenek mungkin udah jarang melihat Instagram, Facebook, YouTube seperti itu ya. Mereka sukanya kan ngobrol dengan sesamanya. Nah, itu mungkin yang paling efektif mungkin bisa dengan multi level marketing. Kalau buat anak-anak remaja mungkin mereka banyak suka lihat status-status WhatsApp, Instagram. Biasanya kan reseller mereka suka iklan tuh di status WhatsApp atau di Instagram mereka. Nah, itu mungkin cocok untuk yang kalau targetnya adalah anak-anak, pelajar atau mahasiswa. Jadi promosi pun tergantung dengan target pasar yang mau kita tuju. Nah, selanjutnya adalah proses, yaitu customer satisfaction. Jadi customer satisfaction atau kepuasan pelanggan itu harus selalu dijaga dengan cara kita harus menciptakan sistem atau manajemen bisnis yang bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada customer secara konsisten. Jangan sampai kualitas produk dan pelayanan kita nggak konsisten, kadang baik, kadang ramah sama pelanggan, kadang digalakin, kadang produknya bagus, kadang produknya jelek, seperti itu. Kita harus konsisten sehingga pelanggannya puas, tidak komplain. Dan kalau misalnya kalian berjualan di marketplace bisa diberi review dan bintang yang bagus. Ataupun kalau biasanya ya kalau pelanggan itu puas menggunakan produk dan jasa tertentu, biasanya mereka suka merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Nanti justru malah customer yang bisa mempromosikan produk kita ke temennya. Ini biasanya berlaku untuk kalau kita punya target pasar bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, dan nenek tuh mereka suka sekali merekomendasikan produk yang mereka gunakan ke orang lain. Nah, selanjutnya adalah physical evidence, yaitu kalau misalnya secara offline ya kita pastinya punya aset perusahaan, bangunan, kantor, dan fasilitas. Tapi kalau punya online minimal kita punya kamar atau bagian dari rumah kita gitu yang atau tempat tinggal kita yang mungkin bisa kita pakai untuk operasional baik dalam produksi, pembuatan maupun kalau pemasarannya kan tetap butuh laptop, butuh HP dan butuh tempat di mana kurir-kurir pada pick up seperti itu.
Dan kalau kita misal mau menjual yang masuk kategori obat herbal terstandar, minimal ya mestinya kita harus punya industri, punya perusahaan, walaupun masih kecil industrinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang udah lebih modern, di mana jamu sekarang udah dikonsumsinya di kafe. Jadi kafe zaman now sekarang udah nggak cuma jualan kopi, jualan teh, jualan susu, jualan coklat. Tapi di Jakarta, di Jawa Timur udah mulai bermunculan kafe-kafe yang mereka memang dedikasinya untuk berjualan jamu. Jadi sekarang anak muda kalau nongkrong bisa sambil minum jamu, dan rasa jamu sekarang sama jamu yang dulu mungkin berbeda karena mungkin sekarang karena anak muda lebih kreatif, jadi diberi campuran-campuran tertentu, misal ditambah kayu manis, sereh dan sebagainya yang membuat rasanya lebih otentik, jadi lebih original dan lebih modern, disesuaikan dengan selera anak-anak muda zaman sekarang. Lalu untuk yang minuman herbal udah mulai dikemas dengan botol-botol yang modern, diberi stiker, diberi penjelasan seperti itu. Lalu kalau minuman saset udah banyak kita temukan di supermarket seperti itu. Jadi khususnya untuk minuman herbal sekarang udah mulai dikemas secara modern, didesain secara modern, sehingga tidak hanya dikonsumsi oleh bapak-bapak, ibu-ibu, kakek dan nenek, tapi udah mulai dikonsumsi oleh anak muda. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya materi tentang bahan alam apa saja yang dia punya prospek untuk dikembangkan sebagai bisnis, dan salah satu cara proses pengolahan bahan alam menjadi sebuah produk akan diterangkan oleh mahasiswa-mahasiswa farmasi UPRIM. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Devi Pantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman kunyit atau dengan nama latin Curcuma longa L. Kunyit adalah tanaman tropis yang banyak terdapat di benua Asia, yang secara ekstensif dapat dipakai sebagai zat pewarna dan pengharum makanan, namun juga banyak digunakan untuk bahan obat. Bagian yang digunakan adalah rimpang. Kunyit mudah diperbanyak dengan stek rimpang. Untuk menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik, bibit kunyit sebaiknya dibuat dengan ukuran 20-25 gram tiap stek. Waktu tanam yang tepat adalah pada awal musim hujan dan dipanen dilakukan pada musim kemarau. Apa saja kandungan kimia dalam kunyit atau Curcuma longa L? Kandungan kimia dalam Curcuma longa adalah kurkuminoid. Studi kimia pada beberapa simplis 1 merek menunjukkan bahwa komposisi kimia di dalam tanaman kunyit adalah minyak atsiri 4,2-14%, minyak lemak 4,4-12,7%, dan senyawa kurkuminoid 60-70%. Manfaat yang terkandung dalam rimpang kunyit adalah yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan risiko penyakit jantung, mengatasi peradangan, merangsang daya tahan tubuh dan stamina tubuh, sebagai antioksidan, mengurangi rasa lelah, meringankan gangguan menstruasi, menurunkan kadar gula darah, penyegar, dan mencegah kanker. Bagaimana cara budidaya kunyit? Cara budidaya kunyit adalah siapkan rimpang kunyit, letakkan di atas tanah yang lembab, pastikan rimpang tidak terkena matahari langsung, lalu taburi rimpang dengan tanah secukupnya, kemudian siram setiap sore untuk menghasilkan tunas yang baik. Berikut adalah merek atau brand kunyit yang telah laku di pasaran, yaitu ada Desaku Kunyit Bubuk dan Kunyit Asam. Sekian penjelasan tentang kunyit, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marna Kusuniati. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan dan memiliki khasiat bagi kesehatan, yaitu kencur. Kencur itu merupakan tanaman tropis yang tumbuh dengan subur di berbagai pelosok daerah di Indonesia, baik sebagai tanaman yang dipelihara maupun dibudidayakan. Kencur juga banyak digunakan sebagai ramuan obat tradisional dan sebagai bumbu penyedap masakan. Ciri-ciri kencur yaitu ada 4. Yang pertama dari kulit berwarna putih, coklat muda hingga coklat tua. Kemudian memiliki rasa yang pedas dan khas, lalu bau yang aromatik dan tajam, serta bentuk yang bulat dengan isi berwarna putih kuningan dan mengandung air yang cukup banyak. Kencur itu mengandung banyak zat dan senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah tadi mineral senil, asam methyl, pentadekaan, asam sinamat, dan lain sebagainya. Dan komponen utama dari kencur itu adalah enzim P-methoxycinama. Nah,
Terus bagaimana dengan khasiat kencur? Walaupun beberapa orang itu tidak menyukai kencur karena bau dan rasa yang sangat tajam, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kencur itu memiliki berbagai khasiat untuk menyembuhkan dan mencegah beberapa penyakit. Di antaranya adalah yang pertama dapat mencegah kanker, yang kedua dapat menurunkan tekanan darah, lalu yang ketiga bisa meredakan nyeri dan peradangan, serta dapat menangkal radikal bebas. Bagaimana dengan cara budidaya kencur? Pertama, kita harus mempersiapkan 4 hal terpenting dalam membudidaya kencur. Yang pertama adalah kita perlu media, lalu kemudian kita perlu bibit dan tempat, lalu nutrisi. Terus bagaimana dengan teknik dan cara-cara budidaya kencur? Yang pertama itu kita harus menyemai bibit kencur. Yang kedua adalah kita harus menyiapkan media. Lalu yang ketiga itu kita harus menyiapkan tempat seperti pot, polybag dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu kita lakukan penanaman kencur. Lalu yang kelima itu kita lakukan penyulaman atau penyiangan ketika ada bibit kencur yang tidak hidup atau mati. Lalu yang terakhir adalah pemberian pupuk agar kencur dapat tumbuh subur dan sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Vanessa Kasasamke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman jahe. Jahe. Tanaman jahe merupakan tanaman yang telah lama dikenal dan baik tumbuh di Indonesia. Jahe memiliki nama latin ialah Zingiber officinale, yang merupakan tanaman rimpang yang cukup populer sebagai tanaman serta bahan obat. Senyawa aktif dalam jahe seperti gingerol, sogal, dan paradol yang diteliti sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, serta antitrombosit. Jenis-jenis jahe ada 3. Yang pertama, jahe putih atau jahe gajah yang memiliki nama latin Zingiber officinale var. officinarum. Yang kedua, jahe kuning kecil atau jahe emprit yang memiliki nama latin Zingiber officinale var. amarum. Yang ketiga, jahe merah atau jahe sunti yang memiliki nama latin Zingiber officinale var. Khasiat pada tanaman jahe memiliki beberapa macam. Yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua, mengurangi nyeri haid. Ketiga, memperkuat sistem imun. Keempat, menjadi obat rematik alami. Kelima, melegakan tenggorokan. Keenam, menurunkan glukosa hingga kadar. Cara budidaya. Yang pertama, siapkan media. Kedua, siapkan bibit. Serta ketiga, siapkan tempat dalam pot. Yang pertama, menyemai rimpang. Yang kedua, membuat media. Ketiga, siapkan pot. Keempat, penanaman pada jahe. Kelima, penyulaman dan penyiangan pada jahe. Serta keenam, pemberian pada pupuk. Produk atau brand dari jahe ada beberapa macam, tetapi saya sebutkan ada 3. Yang pertama ada Wedang Jahe. Kedua ada jahe madu. Yang ketiga rasa Nusantara, jahe rempah. Terima kasih. Hai, jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai olahan jahe. Jadi apa sih itu jahe? Jahe merupakan tanaman yang termasuk rempah-rempah dengan nama latin Zingiber officinale. Jahe sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kesehatan. Jahe diketahui berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Di Indonesia sendiri, tanaman jahe relatif mudah ditemukan dan penggunaannya sudah meluas, bukan hanya keperluan memasak, tetapi juga untuk kesehatan dan kecantikan. Manfaat jahe untuk wajah juga sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara. Kemudian untuk produk olahan jahe telah tersebar banyak di pasaran untuk produk antara lain jahe kering, bubuk, minyak jahe, toleransi jahe, dan juga mikrokapsul toleransi jahe. Sedangkan untuk produk jahe yang diusahakan oleh industri makanan dan minuman, diantaranya adalah minuman instan, pickle atau asinan. Sirup jahe juga merupakan salah satu bentuk produk olahan dari bintang jahe dengan kadar gula yang tinggi dan mempunyai rasa khas jahe. Selanjutnya, mari kita simak mengenai proses pembuatan sirup jahe. Yang pertama, kita siapkan rimpang jahe. Rimpang jahe dikupas kemudian ditimbang sebanyak 50 gram. Kemudian selanjutnya rimpang jahe dipotong menjadi kecil-kecil. Kemudian rimpang jahe dihaluskan dengan menggunakan blender yang ditambahkan dengan 200 ml air. Selanjutnya, sari jahe disaring. Kemudian hasil larutan tadi dipisahkan dari ampas dan juga sarinya. Menambahkan gula putih dan gula merah ke dalam panci yang ditambahkan dengan 100 ml air. Selanjutnya, campuran gula tersebut dipanaskan di atas kompor hingga mengental. Kemudian ditambahkan sari jahe yang telah disaring tadi, dipanaskan selama 3-5 menit, kemudian kompor dimatikan. Selanjutnya ditambahkan garam dan juga CMCNA, di mana CMCNA ditambahkan sebanyak 0,2 gram. Kemudian larutan tadi didiamkan hingga dingin, kemudian sirup jahe siap untuk dinikmati.
Baiklah, demikian materi yang telah dipaparkan oleh pembicara-pembicara kita. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa setelah ini akan ada sesi tanya jawab bagi peserta yang sudah mendapatkan link WA group yang sudah disebarkan sebelumnya. Silakan untuk memberikan pertanyaan sebebasnya sesuai topik kali ini. Namun untuk mempersingkat waktu, bagi 6 orang penanya pertama yang akan dipilih untuk dijawab dalam waktu 60 menit nantinya. Jadi siapkan pertanyaannya ya. Selain itu juga nanti harap peserta dapat mengisi link post test atau soal singkat yang dikirimkan melalui WA group, karena bagi 50 pengisi pretest dan post test tercepat secara berturut-turut akan mendapatkan voucher K24 Klik. Dan yang paling spesial nih, 5 peserta dengan nilai post test tertinggi akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO atau ShopeePay yang akan dihubungi oleh panitia. Nah, beruntung banget gak sih? Ya, jadi kali ini tugas saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banget telah ngikutin kegiatan ini sampai akhir. Jika saya ada salah kata dan selama kegiatan terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga kegiatan kali ini bermanfaat buat seluruh yang mengikuti kegiatan dan menonton video sampai akhir. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa.